Welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan membuat konten ya. Jadi gue tuh membuat konten siapan ngalam ke Bogor, yaitu tepatnya ke Curug Cilengwangi lah. By the way, sekarang tuh jam 17. Jadi insya Allah di jam 1 kita akan berangkat bareng teman-teman gue gitu. Jadi satu mobil adalah isi 7 orang 8 orang gitulah, dimuat-muatin gitu ya kan, karena ini first time gitu bareng teman-teman gua, bener-bener real teman-teman gua gitu pergi ke Curug. Sorry sebelumnya gua semingguan lebih, bahkan mau sebulan ya, itu ya ada kendala, ada cobaan. Jadi di rumah gua tuh dicoba penyakit biasa, penyakit covid lah, covid-19 itu. Jadi bener-bener sekeluarga itu gimana nih, gue mau cerita dulu apa gimana nih, cerita dulu kali ya, singkat aja dah. Jadi yang positif itu lah ibu gue. Bayangin, gue punya adik 3 ya, tiga-tiganya kena gejalanya. Terus yang cover, yang ngobatin tuh cuma 1 orang, yaitu nyokap gue anjir. Jadi kayak 3 lawan 1, dan ibu saya tuh tanpa melindungi diri sendirian. Jadi sekali ngedrop ya udah, bener-bener parah sih, langsung dibawa ke rumah sakit Krakatau Medika gitu ya kan, ke UGD langsung. Awal jam 5 itu bener-bener ngedrop, dibawa ke UGD. Terus kata dokternya cuma dikasih obat, ya is oke. Ternyata pas diberi obat dan di jam 2 jam 3an malam dini hari itu ibu gua bener-bener yang namanya badan panas, lemes, gak bisa jalan. Itu udah bener-bener gua tuh deg-degan, dan sumpah kayak ya Allah kenapa ini gitu kan. Awal ibu gua tuh orangnya tertutup banget, kayak sakit, dia ngerasa sakit tapi nggak terbuka sama yang lain, kayak ditahan-tahan gitu. Namun setelah bokap saya ini nanya gitu, kenapa dek, kenapa bu gitu kan. Terus ibu gua tuh ngomong gini, sebelumnya jangan marah ya gitu, sebelumnya jangan marah ya. Itu manggil bapak gua gitu, ibu gua manggil ke bapak gua gitu, berduaan lah, 2 mata gitu. Sebelumnya jangan marah ya. Jadi aku itu merasa nggak, untuk jalan itu nggak bisa. Ini kaki ini lemes, bener-bener lemes, bener-bener nggak bisa jalan. Itu panas banget, itu ngedrop banget. Langsung bokap gue tuh kayak shock banget, kaget gitu kan, kenapa gitu kan. Manggil gue langsung kan, gue dari atas, nanti dia lagi apa ya, mau ngedit kayaknya juga tuh, dipanggil dia kagak jadi ngedit, udah balik turun ke lantai 1. Ibu gua ngedrop, bener-bener ngedrop di situ. Gua panik, udah nggak inget apa, udah langsung nganter ke UGD, pesen mobil ke UGD, udah dirawat langsung. Tuh gua nungguin udah sampai 2 hari apa ya, sehari apa gua nungguin tuh. Itu nggak tidur gua, demi gua yang namanya tidur di masjid, yang namanya tidur itu kagak tidur gua, sumpah. Malah kayak tidurnya tuh pas sholat tuh kayak tidur, kayak ketiduran gitu ya, biasalah gitulah. Itu baru ibu gua ya, itu apa ya, ibu gua dirawat selama 4 hari ya. Sebelumnya kan menuju ke ruang inap biasa itu harus di swab ya kan, biasalah BPJS gitu. Itu mintanya di swab
lalu ditunggunya diisolasi di sana, tempat orang-orang yang benar-benar virusnya tempatnya di situ. Dan ya orang dokter yang ngatasin covid ya di situ. Jadi orang yang misalkan nggak kena masuk ke situ jadi positif gitu. Dan juga ibu gue lagi bener-bener ngedrop. Ya udah, pas sehari, pas malamnya jam 1 jam 2 itu gua nanya ke dokternya, dok hasilnya, hasil swab ibu saya ya kan, PCR-nya itu gimana hasilnya. Oh ternyata ibunya kena positif gitu, dan nanti mau dipindah ke ruang yang khusus gejala positif ya COVID-19. Tapi untungnya istilahnya gejalanya gejala ringan gitu, yang kayak kan ada tahapan yang kayak stadium awal, stadium sedang, terus stadium akhir gitu. Ini yang awal ya istilahnya, yang benar-benar eh, rendah lah gitu. Ya udah, setelah itu dipindah di ruang covid, dan dipindah tuh di dalam ruangan yang namanya ruangan Wijaya Kusuma. Itu kan ada beberapa ruangan. Nah yang di depan itu bener-bener yang parah, dan ibu gua ditempatin yang paling belakang. Itu ada jarak dengan taman, jadi antara yang parah dengan yang awal itu bener-bener ada jaraknya gitu, halaman gitu. Jadi insya Allah untuk keluar masuk virus tuh gak langsung gitulah gitu. Alhamdulillah sih bokap gitu kan pensiunan KS gitu, KDL, Krakatau Steel. Jadi ada jaminan juga dari pemerintah juga. Jadi di tempatnya VIP juga, alhamdulillah gitu kan. Ya itu selama 4 hari tuh ibu saya itu dirawat di tempat itu ya, di mulai masuk Rabu malam jam 2 gitu, keluarnya hari Senin sore kayaknya ya. Iya, itu udah keluar. Rawat jalan ya, rawat di rumah itu tetap aja kan, tetap isolasi dulu kan, mandiri. Jadi di ruang, di kamar terus itu ya kan. Pas udah pulang, berjalan 2 hari di rumah, itu bener-bener ibu gua tuh ngedrop lagi. Ya Allah, bener-bener di situ ya Allah, gua tuh udah nggak inget apa-apa. Gua tuh udah nggak inget masa depan gua, kayak bener-bener saya tuh inget orang tua saya tuh udah, ya pokoknya bener-bener di titik gua tuh kayak pasrah, bener-bener gimana ya, paling ujung gitu. Hanya gue pasrah sama Tuhan gitu kan. Di malam-malam sore itu langsung ke UGD lagi, diinep lagi, terus di tempat situ lagi dirawat lanjut gitu kan di situ. Ya jadi nginep lagi, berjalan sampai harian atau enggak 6 harian. Di hari Selasa ya, Selasa atau Rabu tuh balik ya, balik Senin pulang, Senin, Selasa, ya Rabu sore balik lagi ke UGD, inep di sana sampai Rabu lagi. 7 hari malam ya, 7 harian lah gitu, seminggu atau enggak 6 hari, atau enggak hari Selasa ya gitulah, kurang lebih gitu. Jadi gue bolak-balik rumah sakit, terus beli barang, beli kebutuhan orang tua gue, itu bolak-balik nginep tidur di rumah sakit, tidur di masjid, makan di sana. Udah kayak agak punya tempat tinggal. Udah bener-bener gue tuh merasa belum siap gitu untuk ditinggal sama orang tua gue tuh, apalagi ibu gue gitu kan. Gue belum bisa ngasih apa-apa, gue apa ya, materi, ekonomi belum bisa ngebantu. Jadi ya gue bener-bener berusaha gimana pun caranya, gimana pun dampaknya, gue bener-bener mau membahagiain
orang tua gua bener-bener ya, semoga aja dengan karya gue ini di uh, YouTube channel ini, di YouTube konten kreator inilah, semoga Allah bisa memberikan kesuksesan, kemudahan, kelancaran, bisa bermanfaat bagi seluruh manusia di sana. Jadi singkat cerita ya, ibu gua balik ke rumah sampai sekarang alhamdulillah sehat lah. Namun sebelum balik itu bapak gua ternyata sakit lama. Jadi penyakit lama yang kayak keling-kelingan, kurang darah gitu, harus transfusi darah. Dan juga orang tua ya usia gitu ya, udah umur 61 tahun, ibu gua udah 52 tahun. Tanpa ibu gua tuh, bokap gua tuh kayak banyak pikiran, nggak kuat gitu. Jadi imunnya tuh turun dan langsung ngedrop di situ, kayak pusing, keling-kelingan, panas, masuk angin. Udah di situ ibu gua nyaranin udah UGD gitu kan. Karena apa? Memang benar-benar harus dirawat gitu. Terus pas udah ke UGD kan gua urusin lagi gue tuh. Setelah ibu gua ya bokap gua langsung gitu. Udah tua 61 tahun men, ya Allah, gua ngeri gitu kan. Di sana pusatnya virus ya kan, orang juga males ke sana. Tapi ya gimana lagi, demi orang tua gua nggak bisa ngasih apa-apa, gua nggak bisa ngasih harta ataupun, ya udah sebisa gua bener-bener ikhlas, bener-bener ya Allah, bener-bener. Ternyata tahapannya seperti ibu gua tuh, kayak yang namanya swab, PCR, harus nunggu diisolasi gitu kan. Gue mikir, gue musyawarah sama kakak gue, adik-adik gue gitu kan, kayak ini gimana nih ayah, dirawat, dimasukkan ke isolasi dulu atau jalur mandiri gitu kan. Ada kasih dua pilihan, antara ikut pemerintah yang namanya BPJS yang swab terus isolasi nunggunya di sana. Terus yang kedua mandiri yang PCR-nya di luar, di luar, uangnya juga mandiri. Jadi ada dua pilihan nih, ikut jaminan atau ikut umum gitu kan. Gue musyawarah gimana, gue sampai ditungguin sama dokternya kan, gimana nih kelanjutannya. Ternyata kan dilihat dari fisik ayah gue udah tua, bener-bener apa ya, nggak bisa yang namanya ditinggal, yang nggak bisa yang namanya ayah gue tuh sendiri di ruangan sendiri. Tau lah penyakit orang tua tuh kayak lupa, takut imunnya makin turun dan virusnya makin kuat ngelawannya gitu kan. Udah tua juga, gue ngeri, gue takut, ya Allah. Ya udah ikut jalur mandiri ya, alhamdulillah kakak gue yang kerja di Tangerang ya thank you very much to my brother ya kan. Dia mau bayar PCR ya lumayan cuy, sekali sodok hidung mulut aja 900.000. Bener-bener gak nanggung gitu, bener-bener ya Allah. Udah gue bawa ke klinik Kurnia Pharma ya, itu ya pakai uang cash. Terus 2 hari kemudian pengumuman, keluar hasil swabnya, alhamdulillah hasilnya negatif. Ternyata umum itu harus ada 2 swab tahapan, 2 kali tahapan. Terus adik gua itu selain Wildan ini, kita itu sumbangan lah gitu ya kan, untuk swab bokap gua gitu. Ternyata ya di KS itu lebih murah, yaitu 875. Ya udah langsung gua bawa ke sana,
swab di sana, terus hasilnya cepet, sehari doang itu alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi untuk 2 kali swab itu jumlahnya 900 ditambah 875, berarti 1.725.000 ya, segitulah. Jadi gue merasa di situ, ya Allah, bener-bener dalil tuh membuktikan kamu bisa merasakan nikmat sehat itu bener-bener berharga ketika kamu merasakan sakit, ataupun ketika keluarga kamu tertimpa musibah sakit. Gue masih udah mikir di situ, ya Allah, bener-bener gue tuh nikmat sehat ternyata bener-bener mahal ya, bener-bener kita harus butuh sekali gitu. Jadi sebulan itu gue nggak ngupload ya, karena ya ini coba sakit keluarga gue bener-bener. Setelah gue yang ngebantu ibu gue, bapak gue sakit tapi sakit biasa kayak masuk angin, capek gitu lah biasa. Terus gue sehat, gue udah habis. BTW gue juga habis pulang futsal di 5 star tuh jam 10-an lah main lah. Di pagi hari gue ya bangun bantuin, terus siangnya gue jogging, gue main bola di lapangan Cibeber, terus sorenya gue volley, dan malamnya gue futsal. Jadi bener ekstra olahraga aja. Gue tuh pingin kayak dulu lagi yang namanya males itu hilang gitu tuh, bener-bener aktif gitu ya. Jadi aktifnya kayak berguna itulah gitu. Jadi langsung ya ke kontennya, sorry kita curhat-curhatan aja gitu. Jadi langsung aja ke kontennya, yaitu kita persiapan yang pengen gue bawa untuk ke Bogor nanti, ke Curug nanti ya, keburu jam 1 juga cuy. Jadi pertama kita tidak lupa untuk membawa tas. Nah ini HP gua. Jadi bring the bag first ya. Firstly I bring bag nih ya, walaupun ya namanya juga seadanya gitu kan. Walking ngalamnya tuh kita tuh niat nggak niat gitu lah. Terus yang kedua, tas kecil gua itu simpel banget sih nih. Gue suka banget tas yang kayak gini kecil tuh, simple, parah simple, pasten udah. Gue kalau apa-apa ini pasti harus bawa ini, namanya slim bag tuh harus bawa. Sekali gue nggak bawa, keluar ibu gue langsung ngamuk kan, tasnya mana, kamu tuh sering lupa taruhnya di mana, barangnya di mana gitu, sering lupa gue, sumpah takutnya hilang juga sih. Terus next kita terutama buat dompet, bawa HP, casan, parfum yang terutama hand sanitizer, jam ya, inbox. Terus nah ya, masker. Oh ya, selanjutnya kita mau membawa yaitu t-shirt, baju lah. Mungkin ini gue bawa ya, t-shirt army gitu ya. Gue beli ini di lagi promo tuh kayak GDID tuh kan, ngebuka besar-besaran gitu kan. Kesempatan gue gitu mau beli, gue barang-barang gue yang berharga itu doang. Ya maklum lah orang nganggur ini, ya Allah, semoga sukses lah, lancar lah untuk videonya, amin. Selanjutnya gue di sana pingin sparingan juga futsal sama, jadi temen gue tuh yang ngajak kan, di sana punya temen juga. Jadi kita pingin setelah mandi di Curug kita mau sparingan futsal ya. Jadi kita ini bawa sepatu futsal dulu ya. Ternyata
sepatu gua di bawah abis main futsal tadi tuh, nggak keingetan gitu pingin dibawa ke atas, jadi gua mager banget sumpah ke bawah gal. Jadi sepatu terus baju bola, celana bola, sempak doang kali ada yang gua bawa. Oke udah. Ya pesan moral kita saling nyatin ya. Untuk teman-teman sekalian semua yang di sana, please kalian benar-benar jaga protokol kesehatan ya, jaga 3M-nya yang namanya memakai masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak itu benar-benar kalian harus terapkan ya. Terus kalau benar-benar tidak berpentingan untuk keluar, please jangan keluar. Itu karena benar-benar mempercepat penyebaran, karena berinteraksi kan harus gitu lah. Pokoknya kalau nggak ada kepentingan untuk keluar, please jangan keluar ya. Mending kita di rumah, kita kreatif di rumah, kita berkarya, ataupun kita bantu orang tua kita di rumah ya, bersih-bersih kayak apa kayak gitu tuh, kali-kali gitu tuh ya Allah ya. Karena siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri ya kan. Kapan lagi kalau bukan sekarang, mau kapan lagi mau berubah dunia ini menjadi normal itu, kapan lagi kalau bukan sekarang ya, please. Jadi itu aja untuk pesan dari gua gitu. Teman-teman gua yang sudah mau subscribe, yang sudah suka ngin video-video gue dari awal sampai sekarang, sampai setia banget sama gue, thank you very much. Gue bener-bener appreciate to you all, bener-bener gue tuh syukur ke kalian semua gitu ya. Jadi mungkin itu aja. Dan hari ini bener gue udah meleng, udah capek aja. Sekian dari gue. Yang suka videonya please di like, jangan lupa komen yang banyak. Gue pengen bikin video apa lagi, gue insya Allah pengen buat video game. Jadi game apa, game burik kah, game apa gitu, nanti komen di bawah sebanyak-banyaknya gitu. Terus yang suka, yang mau share ya silakan, alhamdulillah gitu. Gue syukur banget yang mau share ke teman-teman kalian semua. Gue akan belajar bisnis juga, please founder in my Instagram, my akun. Terus lu bisa follow Instagram gue, sosmed gue yaitu TikTok juga, Facebook. Yang pertama subscribe di channel ya. Juga alhamdulillah gue sudah 500 subscriber. Jadi gue bener-bener appreciate to you all, bener-bener gue syukur, thank you very much to you all lah. Pokoknya gue bener-bener syukur pada kalian semua lah, terutama pada Tuhan, pada Allah ya. Udah 500 subscriber itu bener-bener nggak gampang, dan nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu kan. Nanti gue akan ngebuat giveaway juga. Jadi untuk 3 pemenang gua secara acak. Caranya gampang, lu gampang cuma follow IG gua, terus follow Instagram gua, terus Facebook gua, terutama subscribe di channel. Gampang itu doang sih. Bang, nanti pemenangnya gua live di Instagram. Oke, pantengin terus aja cuy. Jadi sekian dari video hari ini, konten hari ini. Thank you very much sudah mau nonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.